Ada yang bersyukur, ada juga yang gusur. Di satu sisi proyek datang sebagai harapan baru, di sisi lain ia datang tanpa permisi, meninggalkan luka di tanah yang diwarisi. Ketika beton mulai dituangkan, suara-suara dari tanah itu sering kali tenggelam. Namun di tempat lain beton itu adalah jembatan yang menyambungkan mimpi dan juga realita. Inilah kisah dua wajah pembangunan Indonesia, konflik yang masih bergema dan harapan yang mulai terwujud. Selamat datang kembali di videonya WAC. Kembali kita akan menyusuri jejak pembangunan dan meresapi nafas alam Indonesia. Di balik setiap proyek besar selalu ada cerita. Ada yang menyambutnya dengan senyum, dan juga ada pula yang menatapnya dengan cemas. Karena pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tapi soal ruang hidup, warisan leluhur, dan juga harapan masa depan. Hari ini kita akan menyusuri dua sisi itu, konflik dan juga harapan yang tumbuh dari proyek-proyek besar Indonesia. Sebuah perjalanan untuk memahami bukan hanya apa yang dibangun, tapi juga siapa yang terdampak. Bendungan Bener di Purworejo adalah salah satu proyek strategis nasional yang ditujukan untuk menyediakan air baku, irigasi, pertanian, dan juga pengendalian banjir di kawasan Selat Jawa Tengah. Namun, proyek ini memunculkan polemik tajam ketika sumber batu andesit yang akan digunakan berasal dari Desa Wadas. Warga Desa Wadas merasa tidak pernah dilibatkan secara utuh dalam proses pengambilan keputusan. Ketika alat berat mulai masuk, protes bermunculan. Sebagian besar masyarakat khawatir terhadap dampak lingkungan, hilangnya lahan produktif, serta tekanan sosial. Konflik ini menjadi sorotan nasional karena menyangkut hak atas ruang hidup dan juga partisipasi warga dalam pembangunan. Reklamasi Teluk Jakarta dan juga proyek serupa di Makassar pernah menjadi simbol modernisasi kota pesisir. Kawasan baru dengan apartemen mewah, jalan tol laut, dan juga kawasan komersial direncanakan tumbuh dari laut. Namun proyek ini mendapat kritik keras karena dianggap mengorbankan nelayan kecil. Bagi para nelayan, laut bukan hanya tempat mencari nafkah, tapi bagian dari budaya dan identitas. Ketika garis pantai berubah, tempat berlabuh menghilang, dan tangkapan ikan menurun, mereka merasakan pembangunan bukan lagi untuk semua. Proyek reklamasi dianggap minim konsultasi dan juga analisa sosial. Akibatnya, gelombang penolakan terus muncul dari berbagai komunitas sipil. Ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur dirancang sebagai kota masa depan yang hijau dan juga pintar. Namun pembangunan tahap awal menimbulkan kekhawatiran lingkungan karena pembukaan hutan dalam skala besar, terutama di kawasan Sepaku. Kekhawatiran itu tidak hanya soal kehilangan hutan alami, tapi juga hilangnya keragaman biologis, alih fungsi kawasan ekosistem penting, dan dampak sosial terhadap komunitas adat setempat. Banyak masyarakat lokal yang merasa belum sepenuhnya terlibat dalam proses perencanaan jangka panjang. Pembangunan IKN menjadi pengingat bahwa ambisi besar harus berjalan seiring dengan keberlanjutan dan keadilan ekologis. Tol Trans Sumatera, jaringan tol terpanjang di luar Jawa, ini sudah menjangkau lebih dari 1000 km. Proyek ini menjadi simbol pemerataan infrastruktur, menghubungkan wilayah terpencil di kota-kota besar di Pulau Sumatera. Masyarakat di sepanjang rute merasakan manfaat nyata, waktu tempuh yang lebih singkat, aktivitas ekonomi yang meningkat,
dan peluang kerja baru. Banyak UMKM lokal di rest area mulai berkembang. Di balik konstruksi yang masif, proyek ini juga membangkitkan semangat konektivitas antar daerah. Namun, tantangannya tetap ada, dari pembebasan lahan hingga keberlanjutan lingkungan. Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat adalah harapan baru dalam dunia logistik Indonesia. Dirancang untuk menyaingi pelabuhan internasional lainnya, Patimban terhubung langsung dengan jalur tol di kawasan industri di Bekasi hingga Karawang. Fase pertama sudah dioperasikan, dan pelabuhan ini mulai memfasilitasi ekspor kendaraan dan barang-barang manufaktur. Warga sekitar pelabuhan melihat munculnya peluang baru dalam bentuk lapangan kerja dan juga aktivitas ekonomi. Sebagai pelabuhan masa depan, Patimban menjadi bagian penting dalam strategi penguat rantai pasok nasional. Pariwisata Bali selama ini terkonsentrasi di Selat Pulau. Namun dengan rencana pembangunan Bandara Bali Utara, distribusi wisata diharapkan lebih merata. Kawasan Buleleng yang masih asri akan menjadi pintu masuk wisatawan melalui jalur udara. Meski masih dalam tahap perencanaan, antusiasme masyarakat terlihat. Proyek ini dilengkapi dengan rencana jalur kereta wisata yang menghubungkan pusat budaya di utara dan selatan. Jika terwujud, ini bisa menjadi dorongan besar untuk pariwisata inklusif dan ekonomi daerah. Sahabat semuanya, pembangunan adalah keniscayaan, tapi pembangunan yang berpihak, yang mendengar, yang menyentuh hati rakyat, itulah yang menjadikannya berarti. Ketika keputusan diambil bersama, hasilnya akan lebih keberlanjutan. Pembangunan yang bijak bukan hanya mengandalkan data teknis, tapi juga mendengar narasi warga, adat, dan juga alam itu sendiri. Setiap proyek yang besar seharusnya lahir dari dialog dan diterima dengan rasa hormat, bukan sekedar selesai cepat, tapi membekas panjang. Sahabat WAC, Indonesia bukan dibangun hanya oleh mesin dan dana, tapi oleh harapan, oleh suara-suara kecil yang tak boleh diabaikan. Kita semua adalah bagian dari pembangunan, dari warga desa yang menyuarakan haknya, hingga para insinyur yang menggambar jembatan. Mari kita bangun negeri ini bukan hanya dengan mega proyek, tapi dengan mendengarkannya, dengan menghargai, dengan merangkul semua suara. Jika video ini memberikan wawasan, silahkan tinggalkan komentar, kritik, atau cerita dari daerahmu. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan bagikan bila menurutmu video ini penting untuk didengarkan lebih banyak orang. Mohon maaf atas segala kekurangan dari segi narasi maupun visual. Sampai berjumpa di video berikutnya dalam menjelajahi jejak pembangunan dan meresapi alam Indonesia.